Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmadullah thumma nashkuru ustadzana al-fadil Ustadz Herizal hafizahullah ta'ala ala ma qaddam. Jazakumullah khair wa ahsanallahu ilaikum ahsanal jaza wa akramakum fid darain kama badaltum juhdakum fi Osaka. Masya Allah, alhamdulillah, laisa bisahlin walakin bi'aunin minallah istaqalla hadzal masjid wa sumiya biistiqlal. Masya Allah, jazakumullah khairan ustadzana. Masya Allah, uridu an atahaddath bil Yaban walakin lam naqdir mithlakum. Masya Allah. Walladzi qala rabbuna wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan Ustaz telah mendapatkan itu. Masya Allah, Allah berfirman, tidak ada yang diusahakan oleh manusia kecuali Allah akan memperlihatkan kepadanya hasil dari usahanya. Berdakwah di Jepang puluhan tahun, Masya Allah, berpindah dari satu masjid menjadi menjadi founder atau menjadi orang yang mencetuskan Masjid Istiqlal bersama sahabat-sahabat yang lain, ada Ustadz Akhlak dan seterusnya. Demi Allah Ustadz, kami bahagia sekali melihat Masjid Istiqlal. Masya Allah, di tengah kota, Masya Allah, ada masjid yang bisa menjadi tempat berkumpulnya para kaum muslimin. Masya Allah. Jadi saya lihat di bawah ada Prof. Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala yang meresmikan 2023. Masya Allah, tidak lama ya mengumpulkan dananya. Masya Allah, bisa tegak sebuah masjid yang alhamdulillah atas izin Allah ya dimudahkan untuk bisa membangun. Kami juga Ustadz, mungkin Ustadz juga sudah tahu bahwa alhamdulillah salah satu yang mendorong saya kuat untuk mau ke Jepang adalah membantu saudara-saudara kita di Kochi. Ya, kebetulan di sana ketua PPI-nya orang Makassar, kemudian dia juga dosen di Unhas. Jadi insya Allah bisa lebih dekat dan lebih mudah. Dan insya Allah Pak Yusuf Kalla juga mau ikut membantu untuk pembangunan di Kochi. Kemarin saya dari Shizuoka, sebelumnya di Yokohama, ngisi di masjid mereka juga. Shizuoka alhamdulillah ya ubasyirukum, masjidnya juga sudah tegak dan alhamdulillah masyarakatnya juga aktif. Yokohama masyarakatnya aktif, lagi pembangunan. Memang agak berat karena membangun dari awal di sana. Jadi saya menyampaikan sama teman-teman yang bisa saya bantu nanti saya bantu. Sisanya insya Allah ada Ustaz Fatih Karim yang konsen untuk membantu mereka. Dan insya Allah di perjalanan safari ini Ustaz, ana ubasyirukum, memberikan kabar gembira juga bahwa saya dibersamai oleh tim dari Almas Fried Chicken. Ustaz, ini salah satu brand muslim yang alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir membuka 120 outlet Ustaz. Cuman karena qadarullah kita nggak bisa bareng-bareng semua, mereka masih perjalanan 1,5 jam lagi baru nyampe dia ya. Nah, entah kalau dapat di sini ketemu, kalau enggak mungkin ketemu di Okayama insyaallah. Ada rencana untuk membuka halal ayam goreng di sini lewat Almas ini, entah di Osaka, Tokyo, kemudian Kochi, Shizuoka, ada mungkin beberapa titik nanti yang mana-mana mudah. Nanti insya Allah kita bagian daripada usaha ikhtiar. Karena bagi saya Ustadz, bagi kita semua, Muslim ini syamil wa kamil. Muslim ini sempurna, lengkap, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali harus kita pikirkan. Ya, maka saya bawa Rian, ini arsitek Ustadz yang menggambar desain di Kochi. Tadi saya begitu tertarik karena Kochi itu juga 5 lantai Ustaz, tapi kecil dia. Nah, tadi saya sudah bilang sama Pak Rian bahwa coba dipelajari di Istiqlal ini, Masya Allah sangat bagus sekali.
Masya Allah, taruh di sini aja, takut nggak konsentrasi. Sini dulu, sini aja dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau lihat makanan halal di sini langsung lapar Ustaz. Ada banyak makanan yang non halal Ustaz, jadi Masya Allah. Nah, jadi konsep dari Masjid Istiqlal ini bagus sekali, ada minimarket di bawah itu untuk makanan halal, memberdayakan ekonomi UMKM. Ini Masya Allah, ide-ide antum muwafaq Ustaz, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa membuat suatu peradaban di Osaka nih, Masjid Istiqlal, Masya Allah, atas izin Allah. Itu Ustaz sekedar mukaddimah, nanti Insya Allah bisa sharing-sharing lebih banyak dengan antum dan saudara-saudara kita di Osaka. Tidak bermaksud menggurui Ustaz, tapi amanah dari teman-teman panitia, judul juga dari teman-teman panitia. Saya tinggal menjalankan amanah. Pada dasarnya orang-orang yang mau terlibat dalam kebaikan, orang-orang yang mendahulukan kebaikan, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itulah orang-orang yang tahu bahwa ada akhirat yang dia tuju, tahu bahwa ada yang kekal. Maka Allah bandingkan banyak sekali. Iya. Dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, kalian lebih memilih bal tu'thirun al-hayata ad-dunya, kehidupan dunia. Padahal Allah bilang wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Dalam Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih penting dari yang dunia. Maka memang kadang-kadang apa yang kemudian kita cari di dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan syahwat kita. Ada perjuangan-perjuangan yang membuat tidur kita jadi lebih sedikit. Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Muslim itu tidur aja nggak nyenyak dia. Tatajafa, lambung-lambung mereka terbolak-balikkan. Anil madaji', di atas tempat tidur saja mereka nggak tenang tidur. Kenapa? Nggak mau melewatkan malam itu untuk sholat. Anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa pada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Khaufan, ada rasa takut, cemas. Wa tama'a, berharap bahwa Allah perbaiki dunia mereka. Karena sekelas Ustadz Herizal, sekelas saya tidak jamin, kami tidak jamin husnul khatimah. Siapa yang jamin? Ada saudara kita Ustadz, namanya Ustadz Yahya Waloni. Ini kisah nyata teman-teman. Baru Idul Adha kemarin, mantan pendeta, puluhan tahun jadi pendeta, Allah takdirkan masuk Islam. Orang Manado. Kemudian Idul Adha kemarin dia sempat puasa Arafah di Makassar, kajian di Makassar Ustaz. Kemudian khutbah Idul Adha. Kebetulan Idul Adha kemarin bertepatan hari Jumat. Coba Anda bayangkan ini. Saya posting video beliau, jasadnya, kemudian wajahnya ketika meninggal, kemudian proses dia meninggal ketika khutbah Jumat. Jadi tanggal 9 Zulhijjah dia puasa Arafah, dia kajian. Kemudian khotib Idul Adha, masih sehat. Ketika dia khutbah Idul Adha masih tegas, lantang. Lalu kemudian Allah takdirkan dia khutbah Jumat. Karena Idul Adha hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Di salah satu masjid di perumahan Minasa Upa namanya. Minasa UPA, Minasa Upa. Di daerah situlah dia khutbah Jumat. Ketika dia khutbah Jumat, di khutbah kedua, subhanallah, andai dia meninggal di khutbah pertama, maka harus ada orang yang menggantikan dia khutbah. Karena rukun sholat Jumat khutbah. Tapi dia meninggal Ustaz di khutbah kedua. Dia meninggal di khutbah kedua, maka telah dia tunaikan amanah dia. Maka tidak perlu ada yang mengganti dia. Karena dia meninggal ketika di khutbah kedua. Tabarakallah, Bapak Ibu sekalian. Ketika dilihat jasadnya dibawa ke wajahnya tersenyum. Ada di Facebook saya itu saya sampai sematkan
pengingat bagi saya. Kalau saya buka Facebook, saya harus lihat wajahnya Ustaz Yahya Waloni. Saya sematkan itu Ustaz di Facebook saya, paling atas dia. Kalau saya buka profil saya, dia akan paling atas. Nih, Yahya, wajahnya Ustaz Yahya Waloni. Ya. Seorang pendeta yang meninggal saat khutbah, saya katakan sama diri saya ini keliling berceramah. Iya. Kadang satu hari di Jakarta Ustaz, saya bisa 3-4 titik. Kalau di Makassar bisa 7 titik Ustaz. Di Makassar 7 titik, subuh sampai isya. Ya, itu ada kajian duha, kajian zuhur, mau PLN, Telkomsel. Oh, kalau di Makassar alhamdulillah kita yang punya daerah Ustaz. Nah, nanti kalau Ustaz Erizal kita kasih makan coto, konro, palu basah, ada semua Ustaz. Ya, harus ke Makassar Ustaz. Berkabar harus, kalau ke Indonesia main ke Indonesia Timur di Makassar Ustaz. Subhanallah. Saya bilang belum tentu mati saya di atas mimbar. Ya. Saya mengingat Khalid ibn al-Walid, teman-teman. Iya. Khalid bin Walid itu di perang Uhud, dia pemimpin pasukan kufar, pemimpin pasukan berkudanya orang kafir melawan Rasulullah. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Seketika dia masuk Islam, dia berjanji sama dirinya, karena dulu dia memerangi Nabi, maka dia mengatakan dalam dirinya, lan uqatil illa an akuna syahidan fil ma'rakah. Saya tidak akan ikut satu perang kecuali saya ingin mati di perang itu. Lan uqatil illa an akuna syahidan fil ma'rakah. Kata Khalid bin Walid, saya nggak mau perang kecuali saya harus mati di perang itu. Ada nggak sahabat seberani Khalid? Iya. Makanya dia mendapat julukan pedangnya Allah. Iya. Setiap kali dia berperang ikhwan, dia selalu menang. Dan setiap kali dia cari mati di medan perang, dia nggak mati. Selalu begitu. Hingga Allah takdirkan, perhatikan, dia sakit di ujung hidupnya, di atas kasurnya. Lalu dia peganglah pedangnya, sambil kemudian dia tatap dengan menetes air mata, lalu mengatakan, syaghalatni ankal Quran, syaghaltu bika wa syaghalatni ankal Quran. Kata Khalid, gara-gara kamu di pedang, saya sudah niat mati di medan perang. Gara-gara saya sibuk pegang kamu, saya lupa baca Quran. Khalid ibn Walid, Allahu Akbar. Padahal yang dia lakukan, yang kata Nabi SAW ketika ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Dalam riwayat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Padahal perang ini, mohon maaf ikhwas sekalian, adalah amalan terbaik. Kata Nabi dalam hadis yang lain, dzirwatu sanamil Islam. Apa? Al jihad. Puncak, titik puncak. Iya. Keislaman seseorang itu kalau dia sudah berperang di jalan Allah. Siapa kita dan bagaimana kita dengan kehidupan akhirat kita? Sudah sejauh mana kita mencintai Allah? Kalau sekelas Khalid ibn Walid mengharapkan mati di medan perang, dia tidak mati di medan perang. Tapi ada ustadz kita yang baru-baru meninggal Idul Adha kemarin ikhwan, artinya ini Muharram, Zulhijjah, baru 1 bulan yang lalu. Beliau meninggal tanggal 10, mohon maaf sekali, tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan hari Jumat, bertepatan khutbah Jumat, dalam keadaan musafir. Dia bukan orang Makassar, dia datang dari Jakarta, orang Manado, tinggal di Jakarta. Mu'allaf, mantan pendeta. Bayangkan itu Ustaz Yahya Waloni, Masya Allah, bikin iri meninggalnya. Meninggal di hari Jumat, 10 terbaik, wal fajr walayalin asyar. Kata Allah, demi waktu subuh dan demi 10 hari terbaik. Dia meninggal pas di ujung 10 siang hari Jumat. Allahu Akbar. Dalam keadaan sudah menunaikan tugasnya, sudah khatib Idul Adha paginya, khatib Jumat siangnya, khutbah pertama sudah selesai, dia naik khutbah kedua untuk berdoa. Ketika dia lagi berdoa, meninggal. Allah, saya dah katakan dalam diri saya,
Iya. Dan mungkin ini muhasabah buat para ustadz yang kapan kita akan dipanggil Allah dan dalam keadaan apa. Maka tema kita hari ini tentang cintailah Allah sepenuhnya harusnya mengingatkan kita tentang, Masya Allah, ada orang-orang yang kejar akhirat tapi meninggalnya belum tentu seperti itu. Sekelas Khalid ibn Walid loh, iya, berharap meninggal di medan perang, Allah tidak takdirkan. Iya. Tapi tidak ada yang meragukan. Iya. Khalid ibn Walid adalah sahabat yang paling dicintai Nabi, dan insya Allah dia termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah banyak orang-orang yang sudah totalitas dalam agama, sudah mengeluarkan semua hidupnya untuk agama, belum tentu matinya sesuai harapan dia.